S1 2003 dari Universitas Pendidikan Bandung. Beliau juga seorang guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Saat ini beliau sedang melaksanakan pendidikan S2 Administrasi Pendidikan. Kita doakan agar beliau bisa menyelesaikan dengan cum laude ya pendidikan S2-nya. Pengalaman beliau saya bacakan sedikit ya. Beliau juga pernah menjadi guru BK di SMP Negeri 34 Bandung di tahun 2010 sampai 2013. Kemudian beliau narasumber sekolah ibu dari 2007 sampai sekarang. Kemudian pembina komunitas sahabat tunas bangsa dari 2018 sampai sekarang. Staf ahli komunitas Pagetos dari 2024 sampai sekarang. Kemudian keahlian beliau yaitu konseling anak dan remaja, kemudian parenting, pembina majelis taklim, ya, kemudian trainer, fasilitator kehidupan. Beliau sudah berkeluarga, profesi suami guru SMA, memiliki 3 putra, ya, yang sudah bekerja di bidang teknik sipil, ya satu, kemudian ada yang masih mahasiswa psikologi Unpad, dan yang satu lagi mahasiswa biologi ITB. Luar biasa pendidikan beliau ya dan keluarganya. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi untuk kita mendengarkan paparan dari beliau. Kepada Coach Neti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Pak Darmadi. Ini Bogor Kabupaten ini ya apa namanya? Dan sekitarnya ya Pak ya. Iya Kabupaten. izin. Iya ya. Ya, ada Kota Depok juga ikutan. Ah Kalau Kota iya. Bogor kemarin sudah selesai itu. Mangga ya. Alhamdulillah. Iya. Iya baik. Baik Bapak Ibu. em, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kota Bogor untuk saya bersilaturahim dengan Bapak Ibu guru tentunya ya dengan Tendik dan juga para praktisi pendidikan terutama ya. Karena memang selain Bapak Ibu guru, kita juga peserta itu dari dakwah sekolah yang memang mereka mau untuk terjun nanti ya di dunia remaja begitu ya untuk kedewasaannya. Izin Bapak Ibu, hari ini insya Allah waktu saya sampai jam berapa Pak Darmadi? Sampai pukul 21 coach ya. Jadi mungkin ada spare sebelumnya 10 menit untuk nanti diskusi. Baik. Izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, sudah terlihatkah? Aja tampak. Sudah. Alhamdulillah. Ya, ini sebetulnya PPT punya Ustazah kita ya, almarhum kemarin ya. Ya. Ustazah Sri Susanti Cahyadini, beliau memang eh, talent kita di pusat ya untuk dakwah sekolah ini atau jalanin. Dan Masya Allah beliau qadarullah ya sudah eh, meninggalkan kita dan ini adalah bukti dari sedikit gitu ya eh, peninggalan beliau yang saya bawa hari ini ke depan Bapak Ibu. Sebetulnya ada rekamannya, Bapak Ibu sebetulnya boleh saja mendengarkan langsung rekaman beliau ya tentang executive function ini. Eh, Namun hari ini saya coba sampaikan mungkin dengan cara-cara saya. Kalau beliau dosen gitu ya, kalau saya praktisi pendidikan guru SMP. Baik, selanjutnya, bentar, ini harus di.
Nah, ini tadi kurikulum vitae saya ya, insya Allah sudah diperkenalkan oleh Pak Darmadi. Insya Allah saya sama dengan Bapak Ibu adalah seorang guru ya. Di sini mungkin ada yang guru SD, SMP, SMA begitu ya. Dan saya pun demikian. Salam kenal ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ketika di apa namanya di perjalanan saya tidak bisa banyak melihat Bapak Ibu ya karena saya melihat di PPT. Mungkin bisa di-share aja teks-teksnya atau kalau ada yang mau ngacung atau mau berbicara langsung open mic aja gitu ya. Baik. Iya, ini dimulai dari pendidikan. Ini kita semua paham ya bahwa pendidikan ini adalah proses menumbuhkan, mengembangkan apa yang ada pada diri anak, baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Ini kita pahami bersama dengan lika-liku pendidikan saat ini yang Masya Allah beragam sekali, mau hambatan, mau pertumbuhan begitu ya. Ini sangat pesat didorong dengan em, modernisasi eh, teknologi begitu ya. Nah, adapun pendidikan ini harus mengikuti perilaku alami anak. Ternyata kita eh, mengerti bahwa perkembangan anak itu seperti apa. Bapak Ibu mungkin sudah pernah atau belum ya? Kemarin Pak Darmadi materinya apa, Pak? Tahap-tahap pertumbuhan Nah, manusia. berarti, Jadi pembahasan nah lebih berarti, fokus di remaja di usia hmm, 7 sampai 15, 15 sampai 40. nah iya, berarti sudah difahami ya bahwa di awal sudah disampaikan tentang perkembangan anak-anak kita yang menjadi fokus kita. Kemudian perilaku alami anak ya dan menyiapkan kita tinggal menyiapkan lingkungannya sebetulnya ya. Nah, inilah eh, yang akan kita bicarakan saat ini. Ini ada landasan penting dari executive function ya, Bapak Ibu ini sebelah kiri dan kanan sebetulnya sama. Namun ini sebelah kiri ini dari refer ya. Ini diambil dari Bu Santi bahwa sama ya, ada mental skill, memulai, mengatur dan seterusnya ya. Intinya tapi saya lebih suka sebetulnya bahasa ChatGPT ya. Bahasa ChatGPT itu memang mudah dipahami. Kita lihat yang sebelah ya. Executive function ini adalah sekumpulan proses mental tingkat tinggi yang membantu seseorang mengatur ini Bu, Pak, pikiran, emosi dan tindakan ya. Ini Bapak Ibu perhatikan manusia itu memang memiliki tiga anugerah ya, ruh, jasad, akal gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam executive function. Dan fungsinya sebagai manajer otak yang mengatur bagaimana seseorang dengan berbagai eh, fungsinya ya. Di sini ada merencanakan, ada fokus, mengingat instruksi. Pokoknya ini benar-benar diatur oleh pusat otak. Nah, sebelum ke sana, Bapak Ibu saya ajak untuk bisa memperhatikan sebetulnya ini narkolemnya saya ambil dari apa video tentang bagaimana bahaya narkoba lewat mata ya. Tapi di sini ternyata fungsi otak sangat berpengaruh. Saya stop share dulu ya. Jamnya mana ya Pak? Oh ini, maaf. Video. Bentar. Ini videonya harus diambil. Ini videonya langsung di file saya ya Pak Bu. Sebetulnya ada di YouTube. Saya harus share lagi ya. Bentar. Ada suaranya tidak? Ada suaranya tidak Pak tadi videonya?
Belum ya? Belum ada, belum ada. Saya stop share lagi. Share sound. Penting bagi manusia? Oke. Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Sekarang ada? Ada jelas. Oke. Baik. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama, dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika
Foto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Ya, cukup ya Bapak Ibu. Baik, saya share lagi PPT-nya. Ya, sudah ada Bapak Ibu PPT-nya. Jadi itu tadi ya, narkolema itu merusak betul-betul bagian otak, pusat otak ya. Nah, hari ini sebetulnya executive function itu kan berarti eh, pusat dari seperti tadi kita sampaikan. Nah, ini ya, fungsi eksekutif. Jadi sekumpulan proses mental. Ini pikiran, emosi dan tindakan. Kalau saya coba ini ya. Nah, ini tadi ringkasannya ya. Jadi betul-betul merusak konsentrasi, kemudian memahami benar yang salah juga rusak, kepuasan juga jadi tidak bisa tertunda, pengendalian diri kurang ya, berpikir di sini akibat kerusakan dari fungsi. Padahal fungsi otak PFC itu sangat luar biasa, merencanakan masa depan. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain ya. Makhluk lain, maksud saya binatang itu nggak punya VFC ini. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita, murid-murid kita betul-betul perlu dijaga ini yang namanya PFC. Terutama dari tadi ya pornografi dan eh, narkoba. Nah, ini sedikit saya gambarkan terlebih dahulu. Ini PFC itu ada yang di depan sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di dahi. Nah, di depan kalau kita sujud, nah itu PFC-nya terisi penuh dengan aliran darah ya. Nah, makanya Masya Allah ketika PFC terisi aliran darah, maka di sana banyak sekali oksigen, banyak sekali saraf-saraf yang luar biasa yang bisa jadi itu penanda bahwa kesehatan mental eh, apa namanya dilakukan lewat sholat begitu ya. Nah, kemudian ada emosi, kemudian ada ini ya kalau di sini ada batang batang otak ya. Jadi ketika ada perintah dari otak itu nanti akan disalurkannya ke sini ya Bapak Ibu ya, ke tulang belakang dan terus ke tubuh kita. Nah, apa hubungannya dengan emosi? Jadi ketika misalnya anak-anak mau mengendalikan diri itu marah ya. Kalau di sini ada angry, fear, and sad itu ternyata adanya di sini Bapak Ibu di amigdala ya. Jadi ada otak kecil di bawah emosi, tapi khusus untuk 3 emosi negatif ini ya. Ketakutan, marah, dan sedih. Jadi 3 emosi ini masuknya ke amigdala. Kalau emosi di amigdala tanpa ada kontrol dari sini, dari PFC, maka akan langsung disalurkan ke sini ke batang otak ya. Dan hasilnya mereka akan menyerang atau lari. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat anak-anak yang terbuli misalnya ya di sekolah ya, itu dia lari atau melawan gitu kan ya. Nah, ketika marah, ketika takut itu dia melakukan itu.
Nah, berbeda dengan anak-anak yang punya PFC-nya bagus, dalam artian mereka PFC itu ingat ya tadi saya di awal bahwa itu diproses di pusat otak dan dipengaruhi oleh lingkungan. Nanti kita lihat, kita bahas lagi ya. Tapi intinya serang atau lari ini sebetulnya eh, daya apa namanya? Ini eh, perilaku manusia yang memang dari Allah, ya Allah berikan ketika bisa ketemu apa ya barang binatang buas misalnya ya, memang harus berlari gitu ya, atau kalau bisa menyerang apa ya, kecoa ya. Kalau kita takut kecoa ya, ibu-ibu nih suka masih takut nggak? Itu kita kan menyerang begitu ya, bawa sapu atau apa. Nah, demikian juga anak-anak. Anak-anak kalau takut sama gurunya, dia kabur misalnya ya, tidak mau mengikuti pembelajaran, atau misalnya eh, ya ada hal-hal lain yang dianggap dia berlari dari masalahnya gitu ya. Atau dia justru menyerang gurunya. Ya, kemarin saya punya punya kasus ya. Jadi bapak gurunya itu memang nadanya tinggi, ya suaranya itu tinggi, terus nagih tugas. Mana PR-nya kamu? Gitu kan, dengan nada tingginya, anak kaget, terus dia juga langsung membentak gurunya. Bapak ini apa sih? Saya tuh nggak bawa punya HP dan sebagainya. Dia mengeluarkan alasan gitu ya. Nah, terjadilah ya itu namanya ribut ya, guru dan anak. Kalau guru tidak paham tentang bagaimana konsep ini, saya pikir bakalan kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak ya di YouTube-YouTube juga terjadi pembulian ya dari guru terhadap siswa. Itu tuh sebetulnya pembulian ya, hati-hati Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini jadi executive function ini memiliki peran penting dalam pembiasaan seorang dalam bertindak, ini kata Brown ya. Fungsi eksekutif merupakan kapasitas yang memungkinkan seseorang untuk dapat bertindak mandiri dan bisa melakukan pembiasaan. Jadi mandiri, self-serving, ini inti dari executive function di sini ya. Nah, namun kemampuan ini eh, bukan dari dibawa sejak lahir gitu ya, tapi kemampuan ini diajarkan Bapak Ibu, ya, diasah. Tidak bisa executive function ini bawaan lahir. Ujuk-ujuk bisa mandiri, ujuk-ujuk bisa menjaga dirinya, eh, mengelola dirinya, begitu tidak bisa. Jadi ini perlu diajarkan. Kebayang Bapak Ibu latar belakang dari murid-murid kita yang berbeda gitu ya, ekonomi berbeda, pendidikan orang tua berbeda, belum lagi fisik juga ya, itu pasti akan berbeda. Dan kemandirian ini kalau di rumah tidak diajarkan, apalagi ada perceraian lah atau KDRT, itu akan merusak anaknya. Jadi banyak sekali faktornya. Kita lanjut dulu ya. Sebentar. Ya, jadi kemandirian ini merupakan aktivitas yang kompleks ya. Tadi saya bilang bahwa executive function ini sangat berhubungan dengan kemandirian dan harus dilatih. Em, ada ini lagi sebetulnya nih, ada video. Nanti kita lewat dulu ya videonya ya. Baik, ini sebetulnya isi dari executive function. Bapak Ibu boleh perhatikan sebelah kiri itu ada tiga ya, working memory, inhibition control, sama cognitive flexibility. Jadi tiga eh, apa namanya, keterampilan eksekutif itu ada pada tiga ini. Sedangkan sebelah kanan ini yang 10 executive function skill for success ini lebih dikembangkan kembali. Tapi yang tiga ini masuk sih, masuk ke sini ya, ada self controlnya ya atau inhibition control ini. Kemudian ada flexibility masuk, working memory juga di sini masuk ya.
Nah, nanti tolong diperhatikan Bapak Ibu ada penugasan mungkin berkaitan dengan salah satu yang ada di sini. Bapak Ibu nanti boleh memilih sebetulnya ya aplikasi dari salah satu executive function yang Bapak Ibu pernah lakukan atau kerjakan di sekolah atau di rumah atau pada diri sendiri juga boleh. Itu ya saya spill dari awal itu tugas yang akan Bapak Ibu share di sesi ini ya. Nanti di apa? eh, kelas Google Class ya. Baik, kita masuk bahas satu-satu yang tiga itu ya. Ini mulai dari working memory. Jadi, working memory ini kemampuan memahami informasi yang diterima dan juga mengintegrasikan informasi baru, serta kemampuan menyesuaikan cara berpikir dan perasaan tentang info tersebut. Kita lihat ya banyak banget nih. Ada bukan cuman pikiran atau kognitif saja yang bekerja, tapi perasaan juga ikut bekerja, mood di sana ya. Kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang taksonomi Bloom gitu ya, ada taksonomi Solo. Nah, sekarang tuh ada yang baru, taksonomi kekinian ya. Ada banyak sih dari apa pencetusnya ya. Tapi taksonomi yang berkembang terbaru itu pasti ada unsur ini ya executive function dari perasaan dari mood anak ya dari latar belakang anak itu juga masuk karena memang gen Zalfa ini ya Gen Z Alpha ini mereka rada-rada unik begitu ya berbeda dengan zaman kita dahulu. Nah, ini penelitian menunjukkan bahwa fungsi eksekutif ini berkembang selama kanak-kanak dan remaja dan mencapai puncaknya di awal usia 30-an. Fungsi ini menurun, Bapak Ibu ya. Nah, bukan berarti memori itu, jadi kalau Ustazah, siapa? Saya lupa. Itu mengatakan ketika anak lahir, maka dia dilahirkan dengan potensi untuk zamannya gitu ya. Makanya kalau komputer mah Pentiumnya selalu baru gitu ya. Tiap tahun tuh ada aja Pentium baru yang lahir dan mereka berbeda dengan kita Pentiumnya. Makanya kenapa disebut menurun itu dari sisi Pentiumnya ya. Maksudnya eh, bisa jadi kita tidak bisa kan seperti waktu dulu tidak seperti anak-anak sekarang. Nah, tapi anak-anak sekarang mereka lebih canggih dari kita. Begitulah mereka harus menghadapi zamannya, ya. Jadi Allah tuh maha kuasa, maha luar biasa gitu ya menciptakan generasi ini. Nah, apa ini? Biasakan membuat daftar atau list yang menandai langkah-langkah kecil. Oh, ini lebih kepada kegiatan yang bisa dilakukan Bapak Ibu nanti untuk memilih penugasan tadi ya. Ini misalnya Bapak Ibu bisa membuat dari working memory ini merinci cara mengerjakan pekerjaan atau menggunakan penanda seperti sticky note. Ya apalagi kita ya udah udah di atas 40 atau saya maksudnya Bapak Ibu di sini mungkin banyak yang lebih muda ya. Itu pengingat itu memang harus punya ya mau di HP, mau di catatan gitu kan ya. Tapi untuk anak-anak, usia anak-anak waktu dulu lah ya Bapak Ibu masih remaja, masih SMP, SMA, itu sepertinya sudah ada di dalam kepala tuh akan melakukan ini gitu ya. Dan dan memang orang-orang yang cerdas itu mereka manajemen waktunya luar biasa. Nah, ini peran working memory ini penting untuk executive function. Kita lanjut dulu ya. Ini self control. Yang kedua ya, saya bahasnya cuma tiga ya, dari 10 itu hanya tiga. Nanti Bapak Ibu boleh searching sih sebetulnya ya tentang eh, skill executive function ini yang lebih dalam. Nah, ini self control ya, mengendalikan diri seperti video yang saya share tadi, pengendalian diri pada anak apalagi Gen Zalfa ini eh Masya Allah ya, berat gitu untuk mereka ya. Kita dulu nggak ada handphone, adanya televisi ya.
Televisi aja udah ada tuh zaman dulu tuh kecanduan televisi begitu ya. Itu berapa jam nonton televisi beri acaranya juga dah nggak banyak yang bagus sebetulnya ya. Dan pornografi juga hampir sangat tidak ada. Itu kan jam 12 malam mungkin ya itu teh apa ya film apa zaman dulu. Tah, tapi zaman sekarang, nauzubillah, masya Allah gitu ya, tantangan anak-anak Gen Zalfa itu berbeda dan luar biasa ya. Pornografi sudah ada di tangan mereka, tapi juga dunia ada di tangan mereka, kebaikan juga ada di tangan mereka. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu harus lebih cerdas ya untuk mendidik anak-anak zaman sekarang, karena memang Bapak Ibu di setting untuk jadi pendidik gitu ya. Nah, ini pengendalian pikiran, pengendalian emosi, dan fokus mempertahankan atensi ya, sehingga mampu mengatur reaksi terhadap situasi. Jadi kemampuan berpikir sebelum bertindak. Banyak ya murid-murid kita ya, permasalahannya kan dia kalau di Bandung ini mah ya kancing coplok itu, Oh, Masya Allah keluar banyak sekali jadi kebiasaan. Tuh, nah ini artinya mereka nggak difikirin dulu, jadi udah keluar aja begitu ya. Kemudian kepribadian, ini kan pasti ngaruh ya pada kepribadian ya executive function itu. Eh, dan kepribadian itu bisa berubah ya Bapak Ibu, tidak seperti apa yang tidak bisa berubah, tabiat ya disebutnya apa? Apa karakter? Tabiat ya, tabiat itu sejak lahir ya, kayak misalnya kepribadian yang introvert, ekstrovert gitu ya. Itu pasti dalam diri manusia itu ada dua kepribadian itu, tapi persentasenya berbeda ya. Ada yang 50-50, ada yang 40-60, tergantungnya itu ada tesnya ya. Nanti Bapak Ibu juga akan dibekali dengan tes kemampuan, potensi, bakat, minat ya. Nanti di pelatihan ini pakai ST30. Nah, itu bagus banget ya untuk melihat kemampuan anak-anak. Kemudian ini penelitian menunjukkan perkembangan pengendalian penghambatan dimulai dari masa bayi dan mulai menurun ketika Anda mencapai 60-an. Jadi memang self control itu berkembang ya. Harus di Intinya harus diajarin. Kayak misalnya ini nih ya, ajarkan strategi dan praktikkan strategi coping. Coping itu mengelola stres ya, Bu Ibu ya. Lebih kepada menenangkan diri, tarik nafas gitu ya. Atau misalnya mengeluarkan unek-unek. Nah, kamu misalnya ya ke murid, kalau kalau kamu mau marah-marah, coba tidak sembarangan dalam artian sampaikan pada ceritakan gitu ya lewat kemarahan kamu itu dengan benar dengan cara-cara yang tidak yang terkontrol lah intinya ya, yang tidak sporadis gitu. Nah, ini ada kalau Bapak Ibu ada guru BK ya mungkin dari kementerian kita dia diberi pelatihan tentang 7 jurus BK hebat gitu ya. Pernah ya? Ada yang ikut? Nah, itu tuh ada di sana eh, pelatihan untuk mengelola emosi ya. Nah, misalnya dengan apa? Dengan bercerita dulu. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengajar, lihat dulu anak-anaknya apakah memang emosi mereka sedang labil, ya, sedang tidak terkontrol, sedang ramai, itu jangan mulai dulu. Jadi kondisikan dulu mereka untuk tenang, fokus dulu otaknya itu diberi itu tadi apa olah nafas ya sehingga oksigen tuh masuk ke dalam pikiran mereka. Dan hal-hal lainnya Bapak Ibu nanti boleh bikin penugasannya ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini yang ketiga, flexibility ya. Jadi kemampuan beradaptasi. Bapak Ibu mungkin pernah menemukan siswa kita ya yang tidak mau berada jadi kalau naik kelas terus dipisah gitu ya,
dipisah muridnya, maksudnya diacak lagi kelasnya, itu ada yang menjerit-jerit, tidak mau ibu, aku tidak mau dengan kelas ini dengan si Ano gitu ya. Ini tuh artinya dia punya kemampuan fleksibilitas yang rendah atau adaptasi, ya fleksibilitas lah ya. Bagaimana dia menghadapi perubahan-perubahan itu berat baginya gitu ya. Nah, ini artinya harus diajarkan gitu kan. Diajarkannya seperti apa? Nah, ini teknis banget ya. Teknis banget. Nanti saya nggak akan cukup kalau cerita di sini ya. Jadi kita coba simpelkan dulu dengan teorinya ya. Nanti kita diskusi. Nah, fleksibilitas kognitif juga kemampuan untuk menggunakan empati ya, melihat suatu masalah dari sudut pandang orang lain. Ya. Anak-anak mulai mengembangkan fleksibilitas kognitif pada usia 3 tahun dan menyelesaikan perkembangannya pada usia 12 tahun. Para ahli lain percaya bahwa fungsi eksekutif ini terus meningkat hingga usia 29 tahun. Jadi kalau udah 29 tahun masih belum bisa beradaptasi di eh, di kehidupan lingkungannya, ini berarti pembekalan dia waktu remaja atau anak-anak ya di usia 5 tahun. Jadi ada usia emas tuh ada dua ya Bapak Ibu ya. Usia emas anak 5 tahun pertama hidupnya, kemudian usia 12 tahun atau usia remaja sebetulnya ya 12 sampai 17 tahun. Ya 5 tahun juga ya. Nah, itu adalah masa otak ya sedang menyerap informasi kognitif yang luar biasa kecepatannya. Jadi kenapa anak usia 5 tahun itu bisa diajarin dengan banyak sekali bahasa, banyak sekali informasi, apalagi kalau Al-Quran dimasukkan ke dalam hafalan anak-anak usia di bawah 5 tahun, cepat sekali mereka. Seperti kalau spon ya Bapak Ibu ya, spon. Oh iya, spon, spon Bob. Spon itu kalau dimasukkan ke dalam air, di dalam ini misalnya ya di dalam mangkok ada air, dimasukin spon, itu airnya terserap kan. Nah, itu otaknya tuh kayak begitu. Menyerap semua informasi mau yang jelek, mau yang bagus itu diserap. Anak usia 5 tahun ke bawah ya. Kenapa demikian? Karena otaknya lagi bagus-bagusnya. Nah, dan itu muncul lagi di usia remaja, ya, di mana perkembangan hormonnya itu kan lagi mulai berkembang, ya. Yang laki-laki testosteronnya, yang perempuan hormon endokrin, apa? Oh, saya lupa. Progesteron. Progesteron, ya. Nah, itu tuh lagi muncul artinya, Masya Allah kalau hormon, kalau punten ya, kalau ibu-ibu lagi mau haid, itu memang betul itu ngaruh bahwa ibu-ibu ya, betul nggak? Ngaruh ke dalam, itu kenapa ujug-ujug pengen sedih, pengen nangis, ya kenapa ya? Itu tidak tidak ada hujan, tidak ada angin ya, tiba-tiba ada perasaan begitu. Ternyata itu adalah hormon eh, mungkin premenstruasi dan seterusnya ya. Nah, demikian juga anak-anak mereka lagi hormonnya lagi muncul. Jadi otak pun akan berpengaruh ya. Ini cara berlatihnya nanti Bapak Ibu boleh coba searching-searching ya, mengambil perspektif dari ilusi optik. Ini kita coba belajar ini slide berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini coba Bapak Ibu pandang gambar ini. Ini yang kerja teh dari atas ke bawah apa dari samping atau gimana ya? Kalau kita lihat sudut yang bawah, ini jadi kayak yang ngampar ya, yang dari atas ya kita ngelihatnya. Tapi kalau kita kita lihat sudut yang ini, ini seperti dari bawah gitu ya kita melihatnya. Nah, ini juga ilusi-ilusi optik yang memang anak-anak pun demikian. Melihat sudut bisa harusnya bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Itulah flexibility. Ya, kalau anak tidak bisa empati sama temannya, artinya belum flexibility. Ya, dia harus kita ajarkan, itu. Ya, ajarkan untuk apa? Untuk memahami permasalahan yang ada. Hmm, Lanjut dulu bentar. Nah, ini boleh boleh chat. Ini gambar apa? Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat.
Nah, ini yang Bapak Ibu lihat gambar apa? Ada bayi, ada pantai. Yang pantai sudah bisa melihat bayi, yang bayi harus bisa melihat pantai. Pohon dengan cabangnya masih melihat pemandangan ini ya. Tuh, udah ada yang bayi dan pantai. Wajah menghadap samping. Ada yang wajah menghadap samping. Iya, betul. Itu bayi ya. Bayi dan dua orang. Iya. Artinya kita harus bisa memandang secara fleksibel ya dari berbagai sudut. Nah, baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah, eh, dan ini perlu diajarkan Bapak Ibu ya. Anak-anak kita perlu diajarkan bagaimana melihat berbagai sudut pandang. Bentar. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan ya. Anak bisa belajar selama disediakan lingkungan yang tepat. Nah, jadi executive function ini makanya kenapa sekolah-sekolah mahal begitu ya, itu karena memang lingkungannya yang eh, unik, lingkungannya yang terus memberikan stimulus yang luar biasa itu ya. Makanya sekolah-sekolah mahal tuh begitu karena memang alat-alatnya perlu disiapkan, gurunya cerdas, kreatif gitu ya. Jadi jangan berharap di sekolah negeri eh, apa namanya banyak hal yang bisa didapat anak. Tapi nih dari Bapak Ibu nih yang ngajar di negeri itu yang tarbiyah lah yang kita harapkan ya. Menjadi seorang pionir-pionir kreativitas pendidikan di sekolahnya gitu ya. Nah, inilah kenapa ada TFK ini, Training Fasilitator Kehidupan. Biar Bapak Ibu lebih ja- eh, satu dua langkah lebih jauh daripada teman-teman yang lain, yang guru-guru yang lain, karena kita punya bekal tarbiyah yang luar biasa gitu ya. Kemudian keterampilan executive function ini juga dapat diintegrasikan ke dalam aktivitas yang sudah Bapak Ibu ajarkan. Ya, Bapak Ibu mau mengajar apapun, mata pelajaran apapun, jangan lupakan ya bahwa fungsi executive function inilah yang mengontrol semua kegiatan anak-anak, ya, terutama kegiatan belajarnya. Kemudian keterampilan fungsi eksekutif sebenarnya adalah keterampilan hidup. Dulu kita pernah punya mata pelajaran atau apa ya ya sebutnya life skill gitu ya. Nah, itu keterampilan hidup ya dan harus diajarkan. Misalnya kalau eh, kita camping ya, terutama ini di ekskul ya, di ekskul tuh banyak banget keterampilan hidup yang saya pikir bagus sekali. Jadi anak-anak saya pikir wajib dah ekskul gitu ya. Ini saya di sekolah saya itu ya, saya tuh melihat anak ekskul dengan bukan ekskul itu pasti berbeda. Meskipun dia berprestasi cerdas gitu ya, ranking, tapi tetap aja anak ekskul yang lebih unggul gitu ya. Dari sisi komunikasinya dia lebih bagus ya, dari sisi eh, skill ininya juga apa sopan santun, wawasannya itu lebih bagus ya daripada anak yang tidak punya keterampilan hidup atau hanya belajar saja gitu. Itu lanjut dulu ya. Bentar. Hmm, ini harusnya nggak bisa diklik ya nanti ya. Nah, ini masuk ke perkembangannya. Jadi setelah tadi ya tiga skill executive function itu, sebenarnya ada perkembangan anak 3 sampai 5 tahun tuh harusnya sudah bisa apa begitu ya. Ini sekilas aja ya. Jadi kalau 3 sampai 5 tahun ini ada kemampuan inhibition kontrolnya yang nggak karena misalnya dia harus menahan pipis gitu kan, itu udah harus bisa toilet trainingnya. Kemudian cognitive flexibility. Nanti dia mulai belajar di PAUD gitu kan, belajar untuk tidak ego
bahwa ada barang-barang orang lain, ada barang-barang kamu. Jadi harus paham. Nah, itu juga itu kontrolnya ya ada. Kemudian di usia 5 tahun, setelah 5 tahun ya SD ya, ini kemampuan working memory-nya udah mulai. Sebetulnya sih working memory juga dari 5 tahun ke bawah ya, ini harus difahamkan tentang Al-Qur'annya. Tapi di sini ada ini, ada aturannya. Mereka tuh harus belajar tentang aturannya, planning, nih, perencanaan, ada tujuan. Ini behavior ya, behavior itu lebih ke belajar tentang aturan tadi ya, aturan dan perilaku ya. Yang baik itu seperti apa, cara bicara, itu betul-betul di SD awal ya, itu diajarkan. Apalagi kalau orang tuanya memiliki, saya tuh suka banget ya kalau ada orang Sunda dari mana ya, dari Tasik ya atau dari mana ya yang bahasa Sundanya tuh halus sekali ya. Suka sekali saya itu. Ternyata kan itu muncul dari karena dididik oleh orang tua yang memang bahasa Sundanya halus gitu ya. Beda dengan bahasa Sunda orang Bandung, orang Garut gitu ya. Ini saya orang Garut nih sebetulnya orang campuran ya. Nah, kemudian di usia 8 sampai 11 tahun, ini kemampuan cognitive flexibility-nya udah mulai semuanya ya, udah mulai nih. Working memory, planning, dan sebagainya. Ini mulai ada perkembangan pesat. Dan bersiap-siap, ini nih, mau ke ranah remaja ya. Ini kan pra, pra balik ya. Nah, mau ke balik, itu kalau Islam mengajarkan bahwa balik dan belum balik gitu kan ya perkembangannya. Nah, ini mau kebalik itu mereka harus sudah memiliki eh, aturan terhadap agamanya, aturan terhadap di rumah ya orang tua, kemudian di sekolah udah rajin, masya Allah ya kalau punya anak kayak begini keren banget ya. Udah tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Terus apa yang harus dia lakukan ke depan, wah keren dah. Pokoknya eh, executive function ini gak bisa sekonyong-konyong ada pada diri anak ya harus diajarin. Nah, bentar. Nah, ini Bapak Ibu ada tanda-tanda kesulitan ya kalau Bapak Ibu melihat ya dalam fungsi eksekutif itu eh kalau anak udah mudah lupa terhadap instruksi atau bukan mudah lupa lagi, tidak mendengar instruksi begitu ya kan di kelas tuh banyak banget anak-anak yang nggak fokus. Nah, ini artinya ada permasalahan di executive functionnya. Kemudian sulit mengatur waktu. Duh, ini saya tuh guru BK ya, jadinya kebayang terus anak-anak tuh PR banget gitu buat saya. Hal-hal ini tuh banyak terjadi di persekolahan. Ya. Kemudian impulsif bertindak tanpa berpikir. Itu tadi kata-kata ya. Buang sampah, saling tendang. Dan yang PR kita bersama sebetulnya ya, saya terutama merusak itu sekarang udah mulai mengerikan gitu ya. Anak-anak tuh merusak fasilitas sekolah atau fasilitas umum itu menjadi eh ya Allah sesuatu yang impulsif ya, tidak bisa di padahal kan ini untuk mereka, tapi mereka nggak mau tahu. Nanti juga benar lagi sama sekolah dibetulin, pintunya bolong juga nanti dibenerin, tapi mereka terus aja ngedor-gedor pintu rusak. Terus kita ganti ceritanya ya ini di sekolah saya ya. Awalnya pakai eh, plastik gitu ya, pintu plastik WC-nya tuh diganti pakai pintu besi. Tetap aja engselnya rusak lah. Diapain ya? Saya tuh nggak ngerti mereka tuh ya. Masa harus dipasang CCTV di toilet gitu kan? Itu juga asa nggak etis ya. Jadi kita nggak boleh kehilangan akal gitu ya. Guru itu harus banyak akal untuk bagaimana mendidik anak-anak. Tanpa impulsif juga ya. Tanpa marah-marah, tapi bertindak dengan cara yang sehat. Kalaupun apa ketegasan perlu disampaikan, sampaikan, tapi tanpa ada eh, emosi apa ya, emosi yang benci gitu ya, emosi kebencian. Kemudian susah memulai atau menyelesaikan tugas. Nah, ini nih, mau mulai aja susah.
buka buku aja males. Ya udah bukunya teh geningan ya campur-campur ya dan sebagainya. Nah, untuk kalau Bapak Ibu SD kelas berapa ya? Udah SD, udah pengajar SD kelas 3 ke atas, anak-anak masih mencampur-campurkan buku, itu kita harus ajarin Bapak Ibu ya. Ini saya punya anak SMP kelas 8 ya. Bukunya entah di mana, bawa buku nggak disampul, campur-campur. Terus saya tanya, Mama kamu, Bapak masih ada? Mama, Bapak udah nggak ada katanya, alias bercerai ya. Tinggal sama Mama. Siapa yang perhatiin kamu belajar? Nggak ada. Siapa yang bangunin kamu? Kan ini ceritanya anaknya sering bangun kesiangan ya. Jam 9, jam 12 kata dia bangun siang gitu ya. Harusnya kan sekolahnya pagi jam setengah 7 tuh harusnya sekolah. Tidak ada yang bangunin. Di rumah ada siapa? Ada kakak, ada mama. Jadi mamahnya langsung pergi kerja mungkin ya dan seterusnya kerjanya sebagai pembantu rumah tangga ya, ada ART dong. Menjadikan pokoknya plus-plus banget ini anak kasihan. Begitu di sekolah, kok kamu tumben, Masya Allah sekolah ya keren, saya bilang. Bu, saya tidur di rumah teman, dibangunin sama teman. Dibangunin sama teman, enggak Keta, enggak dibangunin. Saya enggak tidur semalaman. Tapi dia bisa sekolah. Artinya di sekolah ngantuknya, tinggal ngantuknya. Begitu di sekolah ya udah dapet kemarahan-kemarahan guru-guru yang tidak mengerti kondisi sebelumnya. Ya, anaknya mau bercerita sama saya, tapi kan sama guru lain tidak mungkin diceritain satu persatu gitu kan. Jadinya di sekolah kena marah, di rumah begitu ya demikian. Nah ini yang terakhir nih, mudah frustasi atau tidak sabar, wajar ya kalau anak-anak begini tuh jadinya mudah frustasi. Begitu Bapak Ibu ya, menyedihkan memang kondisi Gen Zalfa ini sebagian ya. Tapi yang keren-keren juga ada. Nanti kita kita lihat videonya yang tadi ya. Nah, ini kenali ya, apa boleh buat. Tugas Bapak Ibu adalah mengenali mereka sudah sampai sejauh mana eksekutif functionnya, kemandiriannya, kontrol diri, fleksibilitas yang tadi ya, tiga itu aja minimal ya. Kalau pengorganisasian, nanti ngikutin lah. Pokoknya yang tiga besar itu Bapak Ibu harus bisa kenali sampai sejauh mana. Jangan samakan anak-anak di kelas, karena mereka pasti berbeda. Ya, mereka berbeda latar belakang, mereka berbeda orang tua, nggak sama. Ya, jadi harus mengenali mereka. Mentari sore perlahan tenggelam, indah warnanya di ufuk barat. Eksekutif function kita tanam agar generasi muda makin hebat. Hatur thank you Bapak Ibu. Itu mungkin ya Pak Darmadi, saya stop share dulu atau mau saya lagi cari dulu videonya ya karena memang ini jam berapa ini? 20.55. Lanjut ke pertanyaan aja ya, nanti saya share videonya Oke. ya. Mangga. Baik ya, luar biasa materi yang disampaikan. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita dalam upaya-upaya pembimbingan murid-murid kita. Ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa langsung ya Bu Eva Mangga, ya. mangga, mangga. Bu Evi, mohon maaf. Bu Evi Jahara, silakan nyalakan mic-nya, mungkin biar langsung dengan narasumber. Mangga Bu Evi Jahara. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Ini ya Pak, UTM karena tidak memungkinkan, ada trouble dikit. Ini Bu, mau nanya, di dalam hadis kan dikatakan bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Begitu juga sebaliknya, gitu. Jadi artinya di dalam hadis ini kan bahwa segumpal daging ini adalah raja, kata Rasulullah, dan anggota tubuh yang lainnya itu adalah tentara-tentaranya. Jadi artinya dalam hadis ini bahwa pusat yang memerintah di dalam diri kita itu adalah hati, gitu ya Rasulullah menyampaikan. Nah, bagaimana seperti yang tadi di awal Ibu katakan bahwa pusat perintah dalam diri kita itu adalah otak gitu atau pikiran gitu.
Mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung dulu atau mau dijawab bagaimana? Langsung aja Bu dijawab ya. Iya, iya Bapak Ibu, eh itu sebetulnya hadis ya. Saya kurang paham tentang apa namanya periwayatan hadis ini ya. Tapi saya baca dari sisi tadi ya, dari fokus sisi yang berbeda. Akal, jasad, ruh itu memang kita tahu bersama ya bahwa ini adalah potensi yang diberikan Allah kepada manusia sejak lahir, gitu ya. Nah, hati itu ada di mana, akal itu ada di mana, itu juga masih absurd sebetulnya ya. Eh, tapi para ilmuwan kedokteran, begitu ya, ilmuwan psikolog itu menelitinya demikian ya. Tidak tidak apa ada perbedaan antara manusia dengan binatang ya dari sisi apa isi otaknya, isi dalamnya kan mereka mereka mah ya menelitinya sampai neo, yang ahli neurologi itu sampai secara fisiknya itu berbeda dan kalau penelitiannya banyak banget ya. Apa para pendidik psikolog itu banyak banget. Sedangkan hati itu ada di apakah ada di jantung, apakah ada di otak gitu ya, itu juga masih eh, teka-teki gitu ya. Tapi yang pasti yang perlu kita pahami, mereka punya itu, gitu ya. Mereka punya hati atau kadang disebutnya emosi. Nah, kalau sebagian psikolog mengatakan hati itu ada di ada di otak emosi tadi. Mana kita juga mengajari, harus bisa mengajari. Ini eh, guru sedang serius. Ini guru sedang bercanda. Itu juga belajar mereka. Dan itu lewat otak emosi ini. Kalau kita bilangnya lewat hati ya. Nah, apapun perbedaan tempat gitu ya, tapi kita miliki itu. Itu sih Bapak Ibu ya. Kemudian eh, emosi ini dikontrol oleh akal. Berbeda dengan binatang ya yang tidak memiliki akal. Kalau kucing garong ya ketemu kucing garong. Kalau ketemu pasti ribut mereka kan ya. Tapi kalau kita manusia harusnya tidak ribut. Tapi kenyataannya di lapangan ya di persekolahan begitu. Saya menemukan anak yang berbeda kelas, tidak pernah kenal, tidak pernah satu kelas, tapi mereka bisa bilang, saya dibully si A. Nangis itu ya, pernah saya dapat masalah apa kasus. Kamu kenal? Enggak, enggak Bu, tapi saya udah berapa kali ketemu sama dia teh dalam eh, kondisi kejadian tertentu. Ada yang kayaknya dia mendorong, tapi pakai kayaknya. Kayaknya dia mendorong, yang mendorong tuh dia katanya. Terus dia juga melempar sampah ke muka saya karena dia menyangka bahwa saya mengatakan nama orang tua gitu ya sama si A ini. Sampai nangis. Terus saya panggil aja si A-nya ya. Kamu kenal sama dia? Enggak, Bu, enggak kenal. Terus kamu kenapa melempar sampah ke mukanya gitu kan ya? Dia ngata-ngatain aku Bu, terus dia juga ngeluh tapi ternyata bukan dia Bu yang ngata-ngatain, saya baru sadar katanya gitu. Terus kamu minta maaf nggak? Enggak Bu gitu. Nah hal-hal begitu tuh harus dibicarakan diamproken namanya, dibicarakan bersama. Ada miss di sana.
Kamu punya dendam nggak? Kamu kenal nggak? Kenal aja nggak? Kok bisa terjadi bullying? Ternyata isi pikiran dan hati anak-anak lah yang membentuk dia mempersepsi bahwa aku dibully atau tidak. Itu mungkin ya sekilas Bapak Ibu. Mohon maaf jika Iya, tidak luar puas. Iya. biasa. Oke, terima kasih. Saya lanjut dengan pertanyaan di chat, lanjut ya. Ada pertanyaan tadi sampaikan tentang anak yang merusak fasilitas, gitu ya. Apakah ada unsur contoh yang dilihat oleh anak sehingga dia berbuat seperti itu? Misalkan pada waktu beberapa anggota DPR yang rumahnya di Iya garasi, betul. Jadi yang besarnya ya, ya, tuh anak-anak tuh kalau viral kemarin tuh apa ya? Anggota DPR ya, anggota DPR digitu-gitu ya, sama mahasiswa misalnya. Dan zaman sekarang itu mudah sekali diviralkan dan dicontohkan. Jadi betul anak-anak SD, SMP mereka tuh mencontoh dan berkata-katanya tuh seperti tahu berbagai informasi. Oh iya, anak-anak Gen Zalfa ini mereka ya nggak mau ketinggalan info ya. Kalau ketinggalan info, mereka cenderung jadi pemurung. Jadi misalnya, homo ya. iya betul, FOMO ya. Jadi kalau ada yang nggak masuk 3 hari tanpa keterangan, kan temennya jadi males. Ih, kamu mah nggak masuk-masuk. Kalau nanya, apa sih tugas kemarin? Ah, kamu sih nggak masuk gitu kan ya. Jadi kecuali sakit gitu. Kalau sakit mereka lebih rada empati lah. Tapi kalau tanpa keterangan, jadinya mereka me- mengeneral bahwa ini anak masalah gitu kan ya temannya masalah. Jadinya eh udah udah 3 hari nggak masuk biasanya males ke sananya. Maaf untuk masuk lagi berat lagi gitu ya. Akan terus mengulang-ulang kesalahannya sebelum ya itu tadi kita rubah executive functionnya, kemandiriannya. Kalau ini terjadi karena apa nih 3 hari ini? Nah, dia harus mempertanggungjawabkan 3 hari itu dengan mempresentasikan kepada teman-temannya ataupun kepada gurunya. Jadi tidak terjadi tuh yang namanya eh, apa namanya bullying. Jadi disangkanya jadi teman-teman aku ngejauhin aku kan bully itu salah satunya menjauhkan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, anak-anak sekarang memang rentan sih. Iya, Mangga terima kasih. tuh. Kemudian ada lanjutan pertanyaan dari Pak Pran Sugara. Adakah screening untuk executive function ini? Sehingga kita dapat menempatkan siswa pada posisi mana untuk pengembangan executive functionnya, serta treatment untuk masing-masing tahapannya. Jadi ada nggak screeningnya itu? Masya Allah, komplit sekali ini ya pertanyaan ini. eh sa Kayaknya harus kuliah kita ya. Ya saya harus kuliah lagi maksudnya. Karena betul kalau ini tuh kalau kita melihat ya, kalau kita menginginkan sebuah screening atau sebuah alat evaluasi ya, alat alat evaluasi alat tes gitu ya. Ini guru BK sama psikolog tuh beda ya Bapak Ibu ya. Guru BK itu mereka dibekali dengan eh, apa dikenalkan dengan alat tes tapi tidak diperbolehkan mengetes dengan alat tes itu gitu ya. Kecuali hanya alat-alat tes tertentu yang simple yang bisa dilakukan di sekolah. Seperti kayak misalnya tes IQ itu sebetulnya guru BK nggak punya wewenang, tapi internet banyak ya. Mau tes IQ di internet udah apa balatak udah banyak. Nah, ya ini udah abu-abu sih sebetulnya wilayah itu. Dan bahkan teman-teman guru pun kita bisa buat tes sebetulnya ya, atau kita pakai tes yang udah di internet bisa bisa saja. Apa aplikasinya? Banyak ya aplikasi anak pintar misalnya ya. Itu ya kalau nggak salah ya. Aplikasi-aplikasi rumah belajar apa ya saya lupa. Nah, aplikasi-aplikasi yang bisa mengetes kayak kemarin ya misalnya gaya belajar itu kan berarti untuk mengecek tuh dia gaya belajarnya apa. Jadi kalau ada yang
aktif di kelas tidak mau diam, itu bisa dipastikan mungkin kinestetiknya dominan ya, visual, makanya dia perlu banyak dikasih tanggung jawab. Nah, khusus untuk eh executive function ini ada. Nah, itu Bu Patarsono tuh ngirim aku pintar ya dan sebagainya. Nah, executive function ini kan perintilannya banyak ya. Dari sisi kemandirian tadi ya, kontrolnya. eh, Bapak Ibu sebetulnya bisa melihat dengan observasi ya. Kalau Bapak Ibu eh, sering apa namanya ya, sering ngebaca perilaku anak, saya tuh suka ya eh, melihat gitu ya kondisi kelas A dengan kelas B kenapa berbeda ya. Terus apa yang terjadi? Apakah wali kelasnya beda? Apakah latar belakang keluarganya dan sebagainya, itu suka saya ya ngebaca itu. Kalau mau ngebaca tuh kan nggak bisa cuma dilihat oleh mata begitu kan, tapi harus diajak ngobrol anaknya gitu ya. Jadi observasi, wawancara itu bisa membuka wawasan kita tentang anak. Seperti yang eh, kita ketahui, anak tuh semuanya unik, berbeda gitu kan. Nah, saya sih suka. Tapi kalau Bapak Ibu kurang, bukan kurang sih, harus suka. Bapak Ibu kalau sudah mengajar jadi guru harus suka dengan manusia gitu kan ya. Karena yang diajarkan adalah manusia. Kalau Bapak Ibu apa orang teknik ya, misalnya guru TIK, iya sih, komputer. Tapi kan untuk mengajarkannya kan kepada anak-anak, tetap aja harus belajar. Anak-anak itu apakah minus matanya, kacamatanya tebal atau bagaimana sehingga tidak kelihatan gitu. Atau misalnya puntennya ada yang jari-jarinya eh, tidak bisa memegang mouse, kayak gitu tuh masih ada gitu ya. Dan lain sebagainya. Pasti kesulitannya berbeda. Dan di TIK beda, di matematika beda. Jangan salahkan anak kalau tidak cepat belajar. Karena Bapak Ibu mah ya udah bertahun-tahun nerangin matematika misalnya ya. Itu lagi, itu lagi ya yang diajarkan. Tapi kan anak-anak beda-beda, tiap tahun berubah, tiap kelas beda. Jadi yang susah itu bukan mengajar, tapi mengenali anak. Gitu kan ya Bapak Ibu ya. Itu yang susah itu dari guru tuh ya. Mengajar mah Bapak Ibu udah tiap tahun juga begitu ya. Apalagi pelajaran SMP malah masih bisa. Saya juga ngajarin matematika gitu kan ke anak-anak. Yang sulit itu mengenali anak. Begitu mungkin ya. Mohon maaf memang kalau secara khusus executive function nggak ada apa tesnya. Tapi eh, kita bisa melihat Terima dari kasih. observasi wawancara. Ya. Oke, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Sudarma ya, Kabupaten Bogor, tentang bagaimana cara menentukan kelompok ketika belajar dari anak-anak yang berbeda latar belakang. Jadi diperhatikan, dicermati ya Bu ya, di mungkin Iya betul. cara survei gitu kan, sehingga Iya. nanti bisa kita menentukan mereka ada di kelompok apa gitu ya. Tapi tidak Iya. langsung mengubah kelas tentunya juga, tapi Iya, penanganannya ya. iya betul. Gitu. Baik, ada lagi Tapi silakan mungkin yang hati-hati di sini Pak untuk pengelompokan misalnya gini ya. Ini ya dikelompokkan kelompok kelas gimana gini? unggul gitu ya, kelas unggul dengan kelas biasa gitu ya. Itu jangan ketahuan anak, tapi susah ya kalau kelas unggul mah ya. Maksud saya, maksud saya eh, sekarang tuh nggak boleh, kayaknya ya nggak boleh ya dikelompokkan dengan unggul sama tidak. Iya Kalau betul zaman kita kayaknya. ngomong sih ya. Nah, kalau sekarang Ah, jangan. Dicampur aja, tapi kita punya catatan gitu ya, mana anak-anak yang unggul, mana anak-anak yang perlu disupport lebih banyak. Begitu iya. sih, Bapak. Iya. Dengan pembelajaran mendalam ya, Insya Allah ya. Iya, Tetap betul, pas. betul. Sama ini Baik. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, itu Bapak Ibu ya bisa dari situ nih Oke. activity function ya. Betul. Baik, sudah waktu menunjukkan pukul Masya Allah, tak 21 terasa. lewat 11. Iya. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan. Bisa langsung raise hand mungkin.
tampaknya sudah cukup ya, karena memang kita alokasikan sampai jam 9 agar Ya, kita bisa mempersiapkan diri untuk besok bertugas. Kami ucapkan terima kasih untuk Coach Neti yang sama-sama. luar biasa, menginspirasi bagi kami semua peserta. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Amin, Baik, amin. kita akhiri ya pertemuan malam ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kifatul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi untuk Coach Neti dan Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti kegiatan TFK Batch 2 ini. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi bekal kita mendampingi murid-murid kita, para remaja menuju kedewasaan, dan insya Allah barokah untuk kehidupan kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin pamit. Ya, terima kasih.